Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jos Grab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas pentingnya daun setelah buah. Jadi jika ada teman-teman yang bertanya, sebaiknya cabang anggur yang berbuah ini di sini daunnya ini diteruskan atau dipangkas. Cabangnya maksudnya. Jika cabangnya diteruskan, idealnya berapa daun? Seperti ini. Jadi gini ya. Ini cabang tersier yang sedang membawa klaster bunga dan sudah menjadi buah. Jadi ini selesai penyerbukan dan telah terbentuk beri anggur atau yang sering kita sebut dengan istilah beri set. Sebelum kita membahas tentang cabangnya, cabang tersier yang sedang berbuah ini, saya akan bahas dulu tentang perlakuannya, biar kawan-kawan mengerti. Di saya, ini ketika brokoli sampai beri set, kita tidak melakukan pengaplikasian fungisida, sampai bunga mekar maksudnya. Kita tidak mengaplikasian fungisida maupun insektisida. Kita hentikan. Kemudian pemupukan kimia atau pupuk sintetis juga kita hentikan. Kita menunggu sampai bunga mekar, penyerbukan selesai dan terbentuk beri anggur seperti ini. Kenapa demikian? Jika kita aplikasikan fungi dan insek di saat bunga sedang brokoli, jika dosisnya tidak tepat dapat menyebabkan gosong. Basah juga menyebabkan polinasi tidak baik. Tetapi ada kawan-kawan yang tetap mengaplikasikan fungi dan insek di fase brokoli dengan dosis rendah karena menanam anggur di tempat ketinggian, sehingga rawan sekali terkena serangan jamur powdery mildew atau embun tepung yang biasanya menyerang pada daun dan beri anggur. Namun resikonya penyerbukan tidak sempurna. Jadi buah setelah penyerbukan ketika brokoli dispray dengan fungi dan insek, seringkali yang terbentuk menjadi beri jumlahnya tidak terlalu banyak atau banyak yang penyerbukan gagal. Beda dengan ini, sangat banyak berinya. Jadi penyerbukannya berhasil sempurna dan terbentuk beri anggur seperti ini. Nah, ini nanti dari semua beri anggur yang sudah terserbuki seperti ini, kita tetap masih melakukan penjarangan. Penjarangan yang ideal adalah penjarangan yang kita tidak terlalu jarang dalam penjarangannya, juga tidak terlalu banyak memelihara buah. Jadi kita sesuaikan dengan variannya. Sehingga nanti akan terbentuk beri anggur yang padat tetapi tidak kerak. Kalau terlalu jarang juga tampilannya jelek ya. Jadi terlalu banyak terlalu jarang sekali sehingga ketika kita pegang tandannya seringkali tidak padat. Kalau padat itu ketika kita pegang dan kita petik nantinya tampilannya bagus ketika sudah jadi buah dan tidak mudah pecah. Jadi itu ya. Jadi pengaplikasian fungi dan insek kita hentikan. Kecuali menanam di daerah pegunungan dengan kelembapan tinggi. Itu pilihan yang sulit dihindari, tidak nyemprot fungi dan insek, terkena embun tepung. Ketika mengaplikasikan fungi dan insek, polinasinya tidak 100% berhasil atau banyak yang tidak terbentuk menjadi beri sehingga tampilannya berinya sangat jarang-jarang. Oke, di fase ini kita sudah aplikasikan fungi dan insek. Mulai sekarang seperti ini. Nanti kita semprot fungi dan insek, kemudian pupuk kita akan berikan NPK Ponska Plus 2 sendok makan di pohon ini ya. Kemudian ini pupuknya kita tabur di sana, di bawah pohonnya. Kemudian pengaplikasian fungi dan insek kita spray untuk mencegah buah burik akibat trip dan mencegah serangan jamur. Jadi di fase seperti ini kita aplikasikan fungi dan insek, baru selang 1 hari kemudian kita spray kalsium untuk mencegah kerak beri nantinya, untuk mempertebal dinding sel. Oke, itu yang kita bahas. Kemudian cabang ini.
cabang setelah buah ini kita pelihara. Ya. Ada yang dihentikan di sini untuk memaksimalkan buahnya, tetapi nanti ketika akan pembuahan berikutnya langsung melakukan fondasi pruning. Nah, dengan cara itu maka kita tidak akan mendapatkan panen anggur 3 kali dalam setahun. Jadi ini tujuannya supaya kita bisa panen 3 kali dalam 1 tahun. Jadi ini ketika bawa buah cabang kita teruskan nih ke sana dan kita hentikan di 15 sampai 20 daun. Seperti ini sudah kita potong. Fungsinya untuk apa? Daun-daun ini untuk memasak nutrisi. Jadi hitungannya per daun itu dapat memberikan nutrisi beberapa beri anggur. Jadi satu tandan buah anggur ini memerlukan minimal 15 daun untuk memasak nutrisi yang disalurkan kepada beri-beri anggur yang sedang tumbuh ini. Dan sisanya akan disalurkan kepada batang dan cabang ini untuk bertumbuh kembali. Jadi sangat penting karena daun ini fungsinya sebagai dapur yang memasak nutrisi, kemudian disalurkan ke buah-buah yang sedang berkembang ini. Kemudian sisanya hasil pemasakan nutrisi untuk melanjutkan tanaman ini untuk bertumbuh ke batang dan cabang yang lainnya. Sehingga meskipun sedang berbuah, tanaman tetap dalam kondisi prima. Jadi penting daun-daun anggur di setelah buah ini kita pelihara. Minimal 15 daun, maksimal 20 daun. Kita hentikan atau kita potong seperti ini. Ini kita potong, ujungnya kita potong seperti ini. Di 20 daun. Nah, tujuan selanjutnya setelah buah ini menjelang veraison, kita bisa melakukan pemangkasan pembuahan berikutnya di cabang ini. Pembuahan kedua. Selanjutnya sama, kita teruskan lagi, cabang lagi, kita pangkas lagi di cabang maju lagi untuk pembuahan ketiga. Setelah itu baru kita melakukan fondasian pruning di 2 mata tunas di cabang tersier mendekati sekunder sebelah sana. Sehingga nanti dalam 1 tahun kita bisa panen buah anggur sebanyak 3 kali. Karena jika habis berbuah kita langsung lari ke fondasi pruning, maka pembentukan cabang itu memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi nanti akan rugi di waktu dan perawatan. Seperti itu. Varian akademik. Kita sentik seperti ini. Supaya bunga-bunga yang penyerbukannya tidak sempurna rontok nih. Ini tampilannya. Jadi ini sudah berry set. Terbentuk beri anggur kecil-kecil pasca polinasi, pasca penyerbukan. Bunga telah mekar dan terbentuk beri. Ini ketika kita tidak aplikasikan fungi dan insek di fase brokoli, penyerbukannya berhasil dengan sempurna. Semua jadi bunga. Meskipun semua jadi buah, tapi tetap kita akan melakukan seleksi atau penjarangan untuk mencegah terjadinya kelembapan akibat terlalu padat dan mencegah terjadinya crackberry akibat berdesak-desakan. Seperti itu. Jadi penting daun anggur setelah buah. Jadi cabang ini kita teruskan, kita pelihara minimal 15 daun. Fungsinya adalah untuk sebagai dapur yang memasak nutrisi untuk disalurkan kepada beri anggur. Sisanya untuk kelangsungan hidup cabang dan batang, dibagi ke cabang-cabang lainnya nutrisinya. Seperti itu. Jadi idealnya dalam setiap klaster atau setiap fase pembuahan seperti ini, satu cabang tersier ini untuk membesarkan buahnya sehingga mendapatkan buah dengan kualitas dan kuantitas yang baik, minimal kita pelihara 15 sampai 20 daun. Tetapi di ujung 20 daun ini tetap harus kita hentikan, tidak boleh kita liarkan supaya nutrisi tidak terlalu jauh dan tertahan di pohon di cabang ini. Jika kita lepaskan maka nutrisi akan terlalu banyak yang terbuang sehingga justru berdampak pada pemangkasan berikutnya. Jadi jika kita liarkan nanti pemangkasannya akan semakin jauh karena dominasi apikal. Jadi nutrisinya terlalu berada di ujung. Dengan kita tahan di 20 daun seperti ini, maka nutrisi tetap tertahan di batang ini
Dan ketika kita nanti melakukan pemangkasan pembuahan berikutnya di cabang setelah buah itu, di sini kemungkinan besar membawa klaster bunga. Seperti itu. Jadi yang pertama, di fase beriset seperti ini, kita bisa aplikasikan fungi dan insektisida. Kita mulai masuk. Kemudian pemupukan sintetis atau pupuk kimia mulai kita aplikasikan. Fungi dan inseknya saya menggunakan Abasel dan Amistartop untuk mencegah jamur dan serangan hama. Kemudian pupuknya kembali ke pupuk di masa vegetatif yaitu NPK Ponska Plus dan POC selang-seling. Baru nanti setelah buah ini ukurannya besar dan hampir matang atau di fase menjelang verizon, kita melakukan pemangkasan pembuahan berikutnya di sini. Atau menunggu ini juga sampai panen baru kita pangkas lagi cabang ini, nanti juga membawa buah kembali karena telah banyak nutrisi yang tertahan di cabang ini akibat axle break di ujung sana. Atau kita hentikan sehingga batang-batang ini akan menabung nutrisi yang mendukung untuk fase generatif berikutnya. Seperti itu. Jadi penting, fungsinya daun setelah buah anggur ini adalah untuk dapur. Sebagai dapur yang memasak nutrisi yang disalurkan ke beri anggur dan cabang dan batang lainnya. Untuk melanjutkan hidup tanaman ini dan mencukupi kebutuhan nutrisinya, maka harus ada daun-daun yang sedang memasak nutrisi ini. Sehingga meskipun tanaman anggur sedang berbuah, kondisinya tetap prima. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Kalau ada yang bertanya, silahkan masuk ke kolom komentar atau ke WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.